selama eta jadi ayam malam-malam. katanya mau Gibran tidak merasakan malam. jadi selama eta teh sia-sia mah gitu Usaha eta dicanangkan ya. Eta aya nu ngabaturan teh kemot tapi ayah menyampaikan ke orang mere nasi yang ngomong-ngomongin mere nasi. Tapi kami tadi emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Santri Pasundan. Kebetulan saya Ceng Nasir, Ketua Umum Santri Pasundan, yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini mengupload kegiatan para relawan yang tergabung dalam pencarian hilangnya saudara Gibran atau Muhammad Gibran Ar-Rashid yang hampir 1 minggu dalam pendakiannya ke Gunung Guntur, baru ditemukan kemarin hari Jumat siang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada komentator-komentator yang rata-rata positif, respon masyarakat seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya warga Jawa Barat saja, ternyata dari Riau, dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, hampir seluruh Indonesia menyaksikan dan melihat perkembangan bagaimana kejadian hari per hari pencarian Gibran hingga ditemukannya dan apa yang terjadi pada saudara Gibran. Ini menjadi sesuatu yang menarik dibicarakan, terutama bagi para pecinta alam dan yang suka dengan dunia misteri barangkali. Nah, sedikit saya ingin menceritakan perjalanan, karena sekaligus juga ini menyangkal ya, bahwa saya ada beberapa yang mengatakan ini seperti dukun yang pada hari sebelumnya menyatakan bahwa insya Allah Gibran ditemukan pada hari Jumat. Jadi ini perlu diluruskan. Maka dari itu saya mau ceritakan kronologinya, hikmahnya, dan fadilahnya apa yang bisa kita petik dari kasus hilangnya dan ditemukannya Gibran secara tidak logis, dan apa sebenarnya yang terjadi. Pertama, saya mau menceritakan bahwa perginya saya bersama beberapa tim ke Gunung Guntur pada malam Jumat dikarenakan sebenarnya dari sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya, ketika tim pencarian Gibran belum menemukan, saya sudah ada panggilan ya, firasat untuk datang ke Gunung Guntur mencoba membantu. Namun dikarenakan saya pada waktu itu juga ada beberapa kesibukan, dan saya juga melihat banyaknya tim evakuasi baik dari Basarnas, TNI, Polri, para pecinta alam dan seterusnya yang memang mereka orang-orang terlatih. Namun hingga hari keempat juga upaya yang luar biasa, karena hampir setiap hari minimal 120 personil ya, sampai 150 bahkan lebih kalau dengan warga, melakukan pencarian atas hilangnya saudara Gibran. Dan pada hari keempat, persisnya hari Kamis, terdoronglah saya sebagai warga masyarakat Garut
juga kebetulan di Gunung Guntur itu juga banyak keluarga besar saya. Jadi sebagai bentuk kepedulian dorongan itu, ya siapa tahu kita hanya berusaha ikut membantu. Kalau mungkin saya mencari langsung secara fisik dan seterusnya tidak memungkinkan, karena memang sudah banyak ahli, barangkali saya bisa membantu dari sisi lain. Nah, singkat cerita, siang menuju sore saya ke Gunung Guntur dan disambut baik oleh saudara saya yang kebetulan punya villa di situ di kaki Gunung Guntur, keluarga Pak Haji Agus SM, ya, Ricky, Haji Serli dan seterusnya, Haji Salman, ya. Dan pada malam harinya pada sholat maghrib diundanglah koordinator penyelamat yang memang sudah beberapa hari melakukan pencarian terhadap saudara Gibran, juga bersama Komandan Basarnas yang bertanggung jawab pada malam itu. Dan kami diskusi panjang tentang bagaimana proses pencarian dan tentang jejak-jejak dan hal-hal lain-lain. Ya, alhamdulillah dari diskusi tersebut kita bisa memetakan secara rasional bagaimana kondisi dan seterusnya. Dan setelah Isya lebih kurang jam 9, saya beserta tim penyelamat, koordinator timnya ya, yang didampingi oleh rekannya, juga bersama tim saya juga yang dari Limbangan. Kita berangkat ke atas, persisnya di lereng kaki Gunung Guntur, ya lebih dekat lah dengan pos 1, dikarenakan maunya saya sih ke pos 3, karena memang di atas itu ada salah satu tempat yang perlu didatangi. Namun kondisinya gerimis dan sudah malam, perjalanan menuju pos 3 itu lebih kurang 4 jam ya, dengan kondisi malam, dan kita tidak bawa perbekalan. Akhirnya diputuskan untuk melakukan kegiatan spiritual doa itu di lebih kurang dekat titik pos 1 yang wilayahnya terbuka. Dalam proses tersebut kami selesai sampai menjelang pukul 12 malam, dan saya tidak mungkin menceritakan hal-hal detail berkaitan tentang itu. Pada intinya ada kejadian yang cukup luar biasa di saat kami melakukan munajat ya pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang kuasa atas segala apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mendapatkan gambaran dan terjadi hal-hal yang ya mungkin dibilang perang secara gaib ya, tanda petik. Dan alhamdulillah dapat gambaran dia berani dan mau melepaskan, dan sebenarnya menjelang fajar itu sudah dilepaskan, dan insya Allah hari Jumat itu sudah bisa ditemukan. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan kepada khususnya kepada tim penyelamat untuk optimis, dan juga wabil khusus orang tua supaya juga tidak terlalu down, karena memang ini ditunggu berita ini oleh masyarakat Indonesia. Keoptimisan itu kan menjadi stimulus ya untuk khususnya para penyelamat yang sudah cukup kelelahan ya. Saya nggak ngebayangin ya, trek Gunung Guntur itu seperti dekat di mata tapi berat di kaki ya. Jadi memang
treknya yang luar biasa, terus pasirnya yang cenderung lebih sering turun. Jadi kalau naik ke puncak Guntur itu jangan dianggap sepele lah. Jadi ketinggiannya di atas 2000 mdpl, tapi treknya ini yang keren saya bilang. Jadi kalau udah di atas itu sunsetnya itu sunrise ya, bukan sunrise-nya itu luar biasa. Jadi ya kalau sudah di puncak itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-katanya. Bagaimana bertadabur alam, ya betapa Allah menciptakan keindahan alam yang subhanallah luar biasa. Nah, berkaitan tentang dihilangnya dan ditemukannya Gibran, lalu Gibran menceritakan ada hal-hal yang ganjil seperti tidak ditemukannya malam gitu, hanya siang hari saja dan waktunya merasa tidak lama, terus ada yang memberikan makanan dan seterusnya dan seterusnya. Pertama saya ingin mengatakan nggak perlu aneh tentang hal itu, karena di balik alam rasional ada alam yang irasional. Terkadang rasionalitas kita memaksakan untuk menentang tentang adanya irasionalitas. Sementara sebagai umat muslim dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu ciri orang yang beriman itu percaya dan yakin terhadap hal-hal yang gaib. Tetapi bukan berarti percaya itu harus terelaborat ya ke dalam kegoiban itu. Alamnya berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Jadi ya kita sebagai bangsa manusia berelaborasinya dengan manusia. Mereka punya dunia yang berbeda. Nah, persoalannya ketika si dunia yang berbeda ini mengganggu ataupun masuk pada ranah dunia kita, ya tentu kita melakukan upaya-upaya untuk setidaknya melakukan penyelamatan. Nah, yang kedua, bahwa ketika bicara alam, terutama gunung, itu bukanlah sesuatu hal yang dianggap mudah. Jadi persoalan misalkan ada yang sompral, kalau orang Sunda bilang bicaranya yang sombong dan sebagainya, ya alam akan marah. Hal-hal yang bersifat metafisik pun juga akan menolak ketika kesombongan, ketika hal sebagainya atau bentuk halusinasi. Ini akan sangat mudah untuk itu. Makanya ketika mau datang ke tempat semacam itu, ya setidaknya menjaga adab dan etika. Karena filosofinya etika alam itu adalah menjaga alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, dan hal-hal lainnya yang kiranya bisa menjaga dan melestarikan. Itu insya Allah. Terus niat kita juga ketika misalkan naik gunung itu niatnya bukan mau uji nyali, bukan mau kekuatan dan seterusnya. Betul-betul ya oke lah, misalkan menikmati alam, terus penasaran tentang lokasi tersebut, tapi lebih endingnya bagaimana mentafakurkan atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak mungkin kita bayangkan karena sangat luar biasa. Jadi lebih ke penguatan ketauhidan. Nah, jadi perlu diluruskan juga bahwa ini upaya ini adalah bagaimana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kuasa atas segalanya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk apapun, karena makhluk itu kan ciptaan yang perkasa ya. Selain yang maha perkasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang hebat ya. Tidak manusia yang luar biasa. Semua manusia sama, al-insanu ma'ala khatan. Manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, ini bukti kekuasaan Allah dan menunjukkan bahwa rasional ini tidak mampu.
menembus hal yang irasional apabila rasionalnya menjadi dominan. Keseimbangan pemikiran maupun sikap dan perilaku pada wilayah-wilayah implementasi sosial maupun spiritual ini menjadi bagian penting dalam mengarungi kehidupan. Jadi di antara hikmah-hikmah ini kan sangat besar ya, selain daripada mungkin ketika saya juga melakukan proses spiritual itu ada pesan-pesan supaya menjaga alam, menjaga gunung gitu kan, dan disaksikan oleh teman-teman yang ikut, dan pesannya seperti itu. Pesan dari Gunung Guntur itu ingin dijaga gunungnya, bukan ingin dirusak. Mungkin ada yang merusak pohon, jadi tanamannya dan alam itu harus dijaga sehingga supaya tidak terjadi musibah ya. Nah, biasanya terutama di jalur yang ditemukan Gibran ya, Cikoneng itu kalau tidak salah itu airnya suka besar dan limpas ke bawah menimbulkan banjir. Jadi bagaimana melakukan negosiasi terus penempatan drainase ini kembali ke pemerintah daerah Kabupaten Garut supaya ada penataan antisipasi bencana yang dikhawatirkan bisa saja terjadi kapanpun. Antisipasi ini untuk penyelamatan semuanya. Jadi mohon juga bahwa ini tidak digiring kepada hal-hal yang magic yang lebih jauh. Ini adalah bagian daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk selalu waspada dan ingat pada Allah. Adinda Gibran ini anak yang baik, anak muda yang punya nyalinya juga cukup tinggi ya. Keberanian dia secara pribadinya juga perlu diakui sehingga menjadi sosok yang viral saat ini. Ini sebagai pembelajaran terutama para remaja supaya tidak juga terlalu sembrono ya, harus hati-hati, harus waspada, apalagi masuk ke alam, tidak sembarangan survival, perlu ada perlengkapan yang memadai, persiapan dan wawasan, bertanya kepada senior. Dan saya juga kebetulan waktu mahasiswa juga bagian dari pecinta alam, sering ke gunung-gunung di wilayah Jawa, di Sindoro, Sumbing, dan hal-hal seperti ini memang biasa terjadi. Cerita-cerita seperti ini di hampir setiap gunung ini ada, karena sekali lagi bahwa selain daripada kita juga ada alam lain. Tetapi pesan sebenarnya adalah bagaimana supaya manusia, katanya gitu, manusia ini menjaga gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan ya. Jadi kejadian Gibran ini diantaranya dari tim gunung, artinya yang di pos ketika ada pendaki, kemudian kedepannya agar lebih tertata dari sisi administrasinya, terus pengamanannya, dan juga aturan-aturan. Jadi kadang memang para pendaki ini suka sekarepnya dewe gitu. Jadi yang jadi ribet, yang jadi sibukan semua, banyak orang yang terlibat akhirnya. Jadi para pendaki juga harus ikuti aturan dari pos-pos yang sudah disiapkan, juga para penjaganya dan sisi keamanannya juga harus ditingkatkan, sehingga jika terjadi hal-hal seperti ini lagi lebih mudah diantisipasi. Karena sebenarnya kalau menurut cerita dari para tokoh maupun warga Gunung Guntur, kejadian Gibran ini yang baru pertama kali ya, dengan waktu yang cukup lama. Sebelumnya juga ada yang hanya 2 hari, 1 hari, dan seterusnya. Tentu ada sesuatu yang cukup luar biasa pada malam itu dan saya tidak mungkin saya ceritakan di sini. Ya, pada intinya kita ambil hikmah dari kejadian ini supaya kita semua sadar bahwa ada yang maha kuasa di atas segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, Sang Pencipta.
Jadi kita nggak perlu takut. Ya, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak perlu takut dengan makhluk-makhluk astral, dengan makhluk-makhluk gaib, dengan makhluk-makhluk seperti itu. Takutlah pada Allah. Kalau kita takut pada Allah, mereka tidak akan mengganggu sama sekali. Tapi kalau kita tidak takut sama Allah, malah takut sama seperti itu, ya makin senang dia. Makin senang, makin suka, godain, ngerjain, dan sebagainya. Jadi perkuat tauhid, keyakinan pada Tuhan, ya agama apapun, ya mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, ya perkuat keyakinan kepada Tuhan dan keyakinan pada agama masing-masing, terutama kami umat Islam, terus menguatkan tauhidnya, bahwa insya Allah tidak ada apapun ya di muka bumi ini yang berkuasa atas segalanya kecuali Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya hikmah dari hilang dan kembalinya Gibran adalah bagaimana kita menyadari akan supaya kita harus lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, isi hati dan pikiran serta perilaku kita dengan kalimah-kalimah Allah. Insya Allah bil barakah tidak akan ada kejadian apapun. Selama kita dekat dengan yang Maha Kuasa, maka Maha Kuasa pun akan dekat dengan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya sebelum menutup, ya sebagai Ketua Umum Santri Pasundan memberikan apresiasi, ya, sebagai Ketua Umum Santri Pasundan, juga warga masyarakat Garut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran yang terlibat, baik Basarnas, TNI, Polri, ada Bajnas juga, ada Wanadri, pecinta alam dari berbagai komunitas, warga masyarakat Gunung Guntur khususnya yang luar biasa atas tanggung jawabnya, tokoh-tokohnya yang memfasilitasi, dan semua pihak, ya semua pihak, karena yang datang dari berbagai daerah juga yang membantu juga sangat banyak. Ini subhanallah, ya ini kebersamaan, kepedulian bangsa kita ini harus terus dijaga, karena ini adalah modal untuk bangsa ini lebih kuat. Jadi saya tidak perlu gali sejarah Gunung Guntur seperti apa masa lalunya dan sebagainya, karena itu bisa dicari literasinya. Tetapi apa yang terjadi pada kasus hilangnya Gibran ini menjadi bagian penting untuk kita selalu mengingat akan kuasa Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.